Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wafiq lana wahdina ila al-haqqi wa ila siratil mustaqim. Nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatan nasuh salahal jasadi wal ruh. Jadi pelajaran kita fikih ini, Fathul Qorib, udah masuk ke pembahasan zakat. Berarti udah lewat tuh banyak tuh. Bahasan tentang toharo, sholat, puasa, dan lain sebagainya udah lewat. Sekarang kita masuk ke pembahasan zakat. Sekarang pembahasannya kita masuk ke ukuran zakat fitrah. Kita mulai aja, biar tidak terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, jadi kita bacanya sedikit-sedikit karena saya ingat pesan dari guru saya, Jib, kalau ngajarin orang tua jangan cepet-cepet. Karena ngajarin orang tua ngaji ngarah faham, bukan ngaji ngarah hatam. Iya. Kalau santri, iya kita geber terus ngajinya. Anak-anak nih di atas. Nah itu kita geber kadang-kadang. Ngertiinnya banyak. Tapi kalau ngajarin orang tua, bapak-bapak, itu katanya targetnya faham. Gitu. Nah makanya saya ingat perkataan guru saya, nanti saya bacanya sedikit-sedikit, sekalian nanti kalau ada penjelasan yang saya udah dapat tadi, nanti saya akan jelasin sebisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya tadi saya wa idza wajabatil fitratu. Betul? Ya. Yang punya kitab bacaannya wa idza wajabatil fitratu. Wa idza wajabatil fitratu 'ala syakhsi fayukhriju sha'an min quti baladihi in kana baladiyan. Wa idza, dan ketika wajabatil fitratu, wajib membayar zakat fitrah. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Ala syakhsi, di atas seseorang. Jadi seseorang itu dikatakan bisa wajib membayar zakat fitrah. Bayarnya berapa? Fayukhriju sha'an. Fayukhriju, maka ia keluarkan sha'an, itu satu so'. Nah, nanti kita perinci atau kita jelaskan satu so' itu semana. Kalau saya cuma bilang satu so', kayaknya bapak-bapak ini belum tergambar. Karena takaran kita sama takaran orang Arab beda. Kalau kita takarannya kilo atau liter. Nah, kalau takaran orang Arab makanya so'. Nah, jadi katanya wajib seorang bayar zakat fitrah itu ngeluarinnya cuma satu so'. Macamnya dari apa satu so' itu? Min quti baladihi, dari makanan pokok negerinya. In kana baladiyan, jika adalah ia tinggal di suatu negeri. Saya jelasin dikit-dikit. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau orang itu pengen ngeluarin zakat, wajibnya ngeluarin zakat, wajibnya berapa? Wajibnya itu satu so'. Satu so' itu berapa? Satu so' itu kalau tadi saya baca menurut Baznas itu 3,5 liter, 3,5 liter gampangnya. Atau kalau dikiloin 2,5 kilo. Itu menurut Baznas. Pertanyaannya, Baznas ngambilnya dari mana? Iya, kan pertanyaan tuh. Kita pokoknya udah suruh bayar aja. Bayarnya 3,5 liter. Atau kalau dikiloin 2,5 kilo. Itu menurut Baznas. Baznas
ngambil ibrohnya, ngambil takbirnya dari mana? Saya pikir-pikir juga tadi. Saya dari kecil diajarin katanya bayar zakat fitrah bayarnya 3,5 liter. Saya pikir-pikir, ini dari siapa? Yang nentuin bayar 3,5 liter ini siapa yang nentuin? Saya cari. Ternyata ada di kitab namanya Al-Fiqhu ala Mazhabil Arba'ah. Karangannya Syekh Abdurrahman Al-Jazari. Beliau di situ menyebutkan, kata beliau, bayar zakat menurut mazhab Syafi'i itu kalau bayarnya pakai beras, bayarnya 2,5 kilo atau 3,5 liter. Jadi itu takbir yang diambil daripada Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, kalau kita diperintah buat bayar zakat 3,5 liter, biar tahu. Jadi biar kita kagak ngikut-ngikut doang. Nah kan kita kan sekarang kan udah ngaji tuh, jadi udah tahu. Jadi kita itu bayar zakat 2,5 kilo beras atau 3,5 liter, itu pendapat satu ulama yang namanya Syekh Abdurrahman Al-Jazari di dalam kitabnya Al-Fiqhu ala Mazhabil Arba'ah. Itu tuh di situ tuh. Jadi ketemu tuh. Jadi kalau menurut hitungannya kita, satu sok itu sama dengan 2,5 kilo atau 3,5 liter. Nah, pendapatnya Syekh Abdurrahman Al-Jazari, ini ada perbedaan. Saya cari-cari lagi, ternyata kalau belajar ilmu fikih agak seru Bapak-bapak. Tadi saya cari, ternyata ada ulama Indonesia yang punya takran yang dinamakan tadi sok. Jadi kan tadi saya bilang kalau kita kan sebenarnya agama itu kita ngikutin orang sana, ya karena agama Islam turunnya di sana. Jadi katanya kalau bayar zakat itu pakai satu sok itu sama dengan 4 mud. Jadi ingat, ada takaran Arab namanya sok, ada yang namanya mud. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Dan Nabi ngajarin kalau kita bayar zakat, bayarnya cuma 1 sok. Nah, siapa ulama yang udah tajribah, yang udah neliti? Di antaranya tadi saya cari, saya baca-baca, ada namanya Kiai Haji Maksum Ali, orang Jombang. Beliau punya takaran sok sama mud. Menurut beliau, nih makanya saya kadang-kadang agak beda-beda nih kalau ilmu fikih seperti itu, nggak apa-apa, banyak perbedaan. Menurut beliau, 1 sok itu sama dengan 2.719,19 gram. Berarti kalau ngikutin hitungan takarannya orang Arab, berarti kita kurang. Berarti kalau takarannya orang Arab, bayar zakatnya 2,7 kilo lebih. Iya kan? 2.719,19 gram. Berarti 2,7 kilo lebih. Berarti bayarnya bukan 3,5 liter, bukan 3,5 liter. Nah, itu. Kalau tadi terserah Bapak mau ngambil yang itu, mau ngambil yang ini boleh. Kalau itu dua-duanya benar. Nah, kalau yang lebih aman itu ngambil yang itu takarannya Arab. Karena Nabi ngajarinnya pakai takaran Arab. Itu. Jadi kalau 1 sok itu kalau dikalkulasiin, kalau dihitung itu hitungannya 2.719,19 gram. Berarti 2,7 kilo lebih. Berarti kalau berasnya juga bukan 3,5 liter. Berarti bisa 3,8, bisa 3,7. Nah, itu. Nah, ini biar Bapak ada gambaran sok itu kayak gimana. Tadi kan saya bilang sok itu sama dengan 4 mud. Saya alhamdulillah hadis bin nikmah pernah ngaji sama guru saya dan dapat ijazah. Nah, kalau Bapak pengen ngeliat, ini takaran mud namanya. Mud namanya kayak gini. Ya, beda sama takaran kita. Nah, mud kayak gini. Jadi agak lonjong bawahnya nih. Nah, mengerucut ke atas. Ini namanya mud. Nah, 4 kali ini sama dengan 1 sok.
Nah, ini Nabi yang Nabi nyuruh 4 kali ini sama dengan 1 sok. Kalau 1 sok berarti lebih besar lagi. Nah, saya yang dapat ijazah ini. Jadi 1 sok itu sama dengan 4 kali ini. Nah, itu. Jadi kalau yang pengen zakat yang lebih hati-hati atau yang lebih apik, makanya takaran ini. Tapi ini nggak dijual bebas gitu. Nah, kalau yang pakai yang tadi, biar lempengin aja 2,5 kilo atau 3,5 liter juga nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau yang Nabi ajarin, makanya itu 1 sok sama dengan 4 mud. Nah, ini takaran mud namanya bapak-bapak, biar tahu gambarannya. Jadi takarannya agak beda sama takaran rumah kita. Iya, kalau rumah kita 0,5 liter, seliter. Nah, kalau ini di atas 0,5 liter, di bawah seliter. Kalau yang saya udah cek gitu, pokoknya ini kalau penuh di atas 0,5 liter, di bawah 1 liter. Ini namanya takaran mud namanya. Itu. Alhamdulillah tahadus binimah dijazain sama guru saya. Namanya Kiai Haji Auza'i. Dari gurunya yang tadi kita bacakan hadiratnya namanya Syekh Muhammad Ali Muhyiddin Al-Qurashi, orang Jeddah. Dulu guru saya ketika itu ngajinya di Sudan. Nah, ini ijazahnya alhamdulillah kalau diruntut terus itu sampai ke sahabat namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu sahabat baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau mungkin kalau nyari, nggak tahu ya ada apa enggak ya. Misalnya ada mungkin mahal tapi ya nggak dapat ijazah. Kalau itu kalau pengen dapat ijazah yang ngaji dulu sampai rapi gitu. Itu gitu. Nah, ini biar ada gambaran. Jadi ini nama takaran apa namanya? Mud. Iya. So ini 4 kali nih. Iya, lebih gede. Nah, saya dapatnya yang ini nih ijazahnya. Pokoknya kata guru saya, kalau di rumah, kalau zakat fitrah pakai yang ini aja gitu. Iya, lebih terpercaya gitu. Nah, gitu. Tapi kalau di rumah Bapak nggak ada, makanya yang literan nggak apa-apa. Iya. Kalau itu berapa mud 1 liternya? Ini 1 mud di bawah 1 liter, di atas 0,5 liter. Tadi kita bahas. Bikin lagi. Ya, kalau bikin nanti kan ya ada ijazah gurunya. Iya. Ini 1 liter berarti ya? Di bawah 1 liter, di atas 0,5 liter. Iya. Tadi saya sudah bilang, jadi tadi saya udah coba di rumah. Itu, jadi di bawah 1 liter, di atas 0,5 liter. Jadi ya seliter kurang nih segini. Iya. Nah, jadi ketika guru saya mengijazahkan ini, jadi saya dari setelah itu saya zakat fitrah makanya ini gitu. Jadi karena kita zakat pakai takaran ini langsung didoain nama Nabi. Kata Nabi, Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina. Ya Allah, berkahilah bagi kami pada takaran mud kami dan sok kami. Nah, ini jadi ketika itu makanya kalau ini insya Allah. Nah, tapi makanya tuntasin dulu ngajinya. Nanti ya mungkin guru kita Kiai Zailani juga mungkin punya sanadnya. Tapi kalau ini saya dari guru saya, dari Kiai Auza'i. Ini takaran mud namanya seperti ini. Biar tahu aja gambarannya. Oke, tadi saya pas lagi mutalaah. Nggak apa-apa, tadi kita udah bahas. Jadi kalau pakai literan, makanya pelan. Ya, nggak apa. Ya, maklum kan tadi saya bilang, ngaji orang tua itu ngaji paham. Iya. Jadi jangan cepet-cepet. Nggak apa kalau ada yang nanya lagi, nggak apa. Jadi kita balik lagi tadi ke depan. Jadi boleh nggak zakat pakai liter? Boleh. Ya, biar lempengin. Tadi menurut Syekh Abdurrahman Al-Jazari di dalam kitabnya Al-Fiqhu ala Mazhabil Arba'ah, bayar zakat itu boleh 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter. Iya. Tapi kalau yang pengen lebih apik, makanya ini mud. Gitu. Ya, biar lebih apik. Kita pakai lepas bawahnya dulu. Iya. Ya, ini biar tahu aja, biar ada gambarannya. Kan kadang-kadang ngasih tak awang-awang kayak kita dulu mungkin belajar sama guru kita kayak Jailani, namanya khuf. Khuf bentuknya kayak gimana? Nah, itu adanya di sana doang. Makanya gitu. Nah, karena di sini di Indonesia nggak ada. Nah, itu makanya. Nah, iya, kayak ini sok. Kita bayangin sok kayak gimana? Kalau kita bayangin nggak ketemu. Tapi kalau kita nyari mungkin ketemu. Digambar gitu ya. Digambar di Google ketemu. Tapi kalau bentuk
aslinya ya gitu. Harus yang ngaji dulu Bang Ucok sampai rapi. Ini alhamdulillah hadis minimal diijazahin nama Kiai Auza'i. Iya. Seperti itu. Jadi itu buat ngeluarin kewajiban seorang buat ngeluarin zakat fitrah itu satu sok. Satu sok itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu sama dengan 3,5 liter atau 2, boleh terserah. Bapak mau pakai yang mana aja. Jadi berarti kalau untuk fidyah berarti kita kan pakai 1 mud 1 liter ya. Iya, kalau bijian biasanya. Saya pakai ya 20 liter sama 20 mud gitu ya. 20 mud, jangan 1 mudnya ini cuma Di bawah 1 liter. 1 liter. Itu karena udah keperhatian atau gimana? Karena kalau itu niatnya katanya zada khairan, biar bertambah kebaikan. Jadi biar lebih apik, biar pahalanya lebih banyak juga. Jadi dihitungnya ya udah. Gitu. karena nanti keberkahan. Iya. Karena di tangan doang kan gitu. Iya betul. Ya, jadi karena nanti takaran beda-beda. Ada namanya, kalau ini so'un nabi, ini mudun nabi, ini takaran mud yang ada di kota Madinah. Ada lagi nanti takaran yang ada di kota atau negeri Irak. Beda-beda lagi. Iya. Nah, kalau ini namanya so'un nabi. Jadi dulu para pedagang yang ada di kota Madinah buat naker berasnya, buat naker gandum dan lain sebagainya makanya ini. Kalau nggak pakai mud, kalau nggak pakai so. Itu Nabi yang langsung doain katanya. Allahumma barik lana fi so'ina wa mudina. Itu doanya Nabi. Yang mudah-mudahan kita nanti bisa selesai dan kita bisa dapat ijazah ini nih. Karena penting juga. Iya, biar dapat berkahnya Bang Ucok ya. Iya. Nah, bayarnya 1 sok itu jenisnya dari mana? Min kuti baladihi, dari makanan pokok negerinya. Jadi kalau kita di Indonesia makanan pokoknya beda-beda nih. Ada yang makanan pokoknya jagung, ada yang makanan pokoknya beras, ada yang sagu. Nah, itu kalau menurut ulama tinggal milih. Atau yang lebih dekatnya. Contoh, kalau di Jakarta lebih gampangnya nyari beras ya beras. Tapi kalau kayak di Papua lebih gampangnya sagu, ya sagu. Gitu. Kalau ada lagi daerah yang lebih gampangnya pakai jagung. Jadi tergantung daerahnya. Kalau di Jakarta lebih gampang dicarinya beras, ya beras. Seperti itu. Lanjut. In kana baladian, jika ia itu tinggalnya di suatu negeri. Jadi di suatu negeri itu yang populer makanan pokoknya apa? Pakainya itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Wa in kana fil baladi aqwatun. Nah, ini yang kita bilang nih. Fa in kana, maka jika adalah fil baladi, di satu negeri, contoh Indonesia, aqwatun, ada beberapa makanan pokok. Kayak tadi di Indonesia, ada beras, ada jagung, ada sagu. Nah, kira-kira yang pakai yang mana nih? Nah, golaba ba'duha. Yang diambil mana? Golaba, yang lebih diunggulkan. Kira-kira kalau beras, jagung, sama sagu yang paling gampang ditemui apa? Nah, itu berarti pakai itu. Jadi, golaba ba'duha, yang lebih diunggulkan, ba'duha, setengahnya dari yang tadi. Bisa jagung, bisa sagu. Wajabal ikhraju minhu, niscaya wajib mengeluarkan dari makanan pokok tersebut. Jadi kalau yang kita contohnya di Jakarta, kan Jakarta masih hitungannya masih Indonesia. Di Indonesia makanan pokok banyak, ada beras, ada jagung, ada sagu contohnya. Nah, tapi kalau di daerah kita yang lebih dominan, yang paling unggul, yang paling banyaknya beras, ya kita pakai beras. Itu. Jadi agama nggak nyusahin. Gitu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, kalau di negerinya makanan pokoknya bukan biji-bijian atau kayak nasi. Contoh, satu negeri, contoh aja. Satu negeri makanannya bukan beras, bukan jagung, bukan sagu, bukan, ya pokoknya kayak yang lain-lain tuh, gandum dan lain sebagainya. Contohnya makanan pokoknya roti dari gandum. Makanan pokok negeri itu contohnya daging. Makanan daging terus. Nah, itu gimana solusinya? Nah, ini dibilang ada jawaban. Nah, sebenarnya nanti ada setelah ini.
Tapi nggak apa-apa saya kasih tahu dulu. Jadi katanya kalau di satu negeri makanan pokoknya itu contohnya daging atau makanan pokoknya mentega dan lain sebagainya, itu pokoknya yang jarang-jarang, itu gimana solusinya? Katanya itu nyari negeri yang lebih dekat makanan pokoknya. Jadi kalau negeri itu kagak punya makanan pokok kayak biji-bijian, kayak beras dan sebagainya, lihat di dekat negeri itu makannya apa. Kalau dekat negeri itu makannya kayak gandum, roti contohnya, nah berarti yang di negeri itu yang makan daging, berarti dia zakatnya pakai apa? Gandum. Seperti itu. Jadi gitu. Jadi kan kalau di sini mungkin kita nggak bisa, di Indonesia mungkin kita gampang. Lah kalau misalnya kita contohnya tinggalnya contoh di kutub nyari makanan susah. Ada mungkin daging-dagingan. Iya, daging-dagingan ada. Paling ikan juga ada. Tapi kalau makanan kayak nasi, beras, jagung, gandum itu jarang ditemukan. Nah itu kira-kira yang dekat kutub utara dia makannya apa? Nah berarti dia kan mungkin aja orang Islam ada yang tinggal di kutub utara, di kutub selatan. Nah itu tetap wajib mengeluarkan zakat. Gitu. Nah itu fikih solusi. Nah jadi itu tadi, kalau ada di suatu negeri makanan pokoknya banyak pilihannya, itu pilih salah satu yang lebih gampang ditemukan. Itu jawabannya. Semisalnya, apa lagi nih pertanyaannya? Nah, tingkatan makanan pokok itu tingkatannya yang paling tinggi apa? Kalau kita kan beras nih. Tapi kalau menurut para ulama, di sini beda-beda pendapat. Menurut para ulama, makanan pokok yang paling tinggi tingkatannya itu namanya gandum. Nah, gandum tingkatan paling tinggi. Karena yang ngarang kitab ini tinggalnya bukan di kita. Iya, bukan di Indonesia. Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi tinggalnya di Gaza. Gaza mana? Palestina. Terus pensyarah ini namanya Imam Baijuri, itu makamnya di Kairo, Mesir. Nah itu. Jadi bukan orang kita nih, ini menurut mereka. Kalau kita bisa aja, iya makanan pokok yang paling tinggi tingkatannya menurut kita ya beras. Nah gitu. Karena kitab ini dibuatnya sama orang Arab. Gitu. Orang Arab itu makannya bukan pakai nasi makanan pokoknya, tapi mereka makanan pokoknya apa? Roti, ya, gandum. Ya, mungkin orang yang pernah keluar negeri pernah merasakan gitu di Arab Saudi dan lain sebagainya. Kalau nasi ya mungkin kalau itu kita jarang ketemu. Beda kalau kita umroh disediain. Tapi kalau kita kerja kadang-kadang susah ya. Nah itu udah ada jawabannya. Nah ini selanjutnya yang tadi saya udah kasih tahu jawabannya. Walau kana syakhsu, dan jika adalah seseorang fi badiyatin, tinggalnya di satu kampung. Kampung kan jauh dari negeri. Kampung itu laku tafiha, di kampung itu kagak punya makanan pokok. Solusinya gimana? Jadi kalau kita tinggal satu kampung jauh, contohnya di kampung itu kagak punya penghasilan makanan pokok, masih campur-campur. Kalau kita kan Indonesia masih gampang nyari berasnya, contohnya gitu. Nah itu gimana solusinya? Ukhrija min quti aqrabil biladi ilaihi. Ukhrija, dikeluarkan, min quti, dari makanan pokok, aqrabil biladi, negeri daerah terdekat. Tuh, kayak tadi. Kalau makanan pokoknya suatu negeri itu pakai daging, berarti sama tuh jawabannya. Nyari sekitar situ, dekat situ, makanan pokoknya yang lain-lain apa? Apa beras, apa jagung, atau gandum, dan lain sebagainya. Nah ini sama nih. Kalau di satu kampung nggak punya makanan pokoknya ganti-ganti mulu, musiman dia, beda-beda makanan pokoknya. Nah itu gimana ngeluarin zakatnya? Ngelihat dari makanan pokok negeri sebelahnya.
Kalau kampung itu dekat negeri, dilihat di negeri itu makannya apa. Nah, itu yang wajib dikeluarkan sama orang yang tinggal di kampung tersebut. Sedikit lagi. Wa man lam yusir, dan siapa orang yang tidak memiliki kelebihan atau keluasan. Kelebihan, keluasan, kemudahan. Wa man lam yusir, dan siapa orang yang tidak memiliki kelebihan, keluasan atau kemudahan, biso'in, dengan satu sok. Ketika kewajiban zakat dia kagak punya beras satu sok pun dia nggak punya. Nah, itu mereka dia bayar zakat di mana? Bal biba'dihi, akan tetapi dia punya setengahnya. Nah, dia punya setengah sok. Berarti setengah sok sama dengan 2 mud. Dia punya segitu doang. Nah, kata ulama, lazimahu zalikal ba'di. Niscaya wajib demikian itu bayarnya cuma setengah. Iya, jadi kalau semisalnya ketika kewajiban zakat fitrah itu ada, dia cuma adanya setengah sok, itu tetap dia wajib ngeluarin zakat. Itu karena masih mampu. Kalau ini mah kagak punya sama sekali, ya itu mah nggak apa-apa. Kalau ini dia masih mampu, tapi masih mampunya cuma ada setengah doang. Nah, itu dia masih tetap wajib zakat. Emang apa sih? Pertanyaannya, emang apa sih kok kayaknya Islam nyusahin orang banget padahal berasnya tinggal segitu-gitunya. Masa tetap disuruh bayar zakat? Kata ulama, muhafazatun 'alal wajibi biqadril imkani. Katanya untuk menjaga daripada kewajiban bayar zakat. Biar tetap dia bayar zakat. Hitungannya masih mampu. Kata Nabi, karena ada hadis Nabi. Jadi perkataan yang tadi itu ditambel atau ditambahin sama hadis Nabi. Kata Nabi apa? Idza amartukum bi amrin, apabila aku memerintahkan kalian dengan satu perkara, faktu, maka datangkanlah, kerjakanlah perkara itu mastata'tum, sesanggup kalian. Jadi kata, nah itu tuh jawaban yang tadi. Jadi kalau saya punyanya cuma setengah sok, tetap bayar nggak? Bayar. Nah itu dalam rangka menjaga zakat fitrah itu tetap hukumnya wajib bagi yang mampu. Tapi kalau yang kagak punya sama sekali, agak. Itu. Tuh, jadi itu jawabannya. Dan kalau ada pertanyaan, saya punya berasnya cuma 2 liter doang, boleh nggak bayar zakat fitrah? Terima aja. Tuh. Nanti kan panitia kan ngumpulin barang-barang kan? Nah itu nanti bisa dicak-cak itu seperti itu. Itu kan kalau sendiri pada yang dia punya segitu, kalau pasti keluarganya banyak. Nah makanya itu nanti balik lagi. Ini kan jawabannya kalau dia sendiri. Iya, dia hidupnya sendiri. Dia sendiri hidupnya cuma ada segitu. Tapi kalau dia punya anak banyak, jangan. Itu nanti nyusahin dia. Nggak boleh. Seperti itu. Karena Islam kagak mau nyusahin umatnya. Seperti itu. Jadi kalau dia sendiri, cuman tinggal sisanya, beras tinggal setengah sok. Atau 2 liter kita contohin. Nah, kalau dia sendiri, itu dia tetap hitungannya wajib. Iya. Itu dalam rangka apa? Menjaga atas kewajiban dari zakat. Jadi zakat fitrah, itu hukumnya tetap wajib bagi yang mampu. Tapi kalau dia punya setengah sok, sedangkan dia punya istri, anaknya ada 4 contohnya, itu bagaimana? Nah, itu. Tuh, makanya itu agama Islam itu sebagai solusi buat kita. Itu. Jadi jangan terlalu susah. Jadi bukan langsung jadi mustahil ya? Bukan. Karena jangan dianggap orang yang kagak mampu, fakir miskin itu nanti banyak kriterianya Bang Haji. Iya, nah itu gitu. Jadi kriterianya fakir dan miskin itu lebih kita harus perdalam lagi. Nanti setelah ini nih, nah kan pembahasan setelah ini pembahasan tentang mustahik zakat. Nah itu tuh kita tanya nanti ke guru-guru kita. Contoh, kayak guru ngaji. Guru ngaji udah dia kaya, masa dia dibagi zakat fitrah? Nah itu hukumnya gimana? Nah itu kita tanya. Kan seingat saya, kadang-kadang ada musola atau masjid ngasih para guru ngaji, padahal guru ngajinya ya mampu. Nah itu tuh. Nah kita tanya sama guru kita besok. Nah pembahasan yang selanjutnya itu tentang mustahik zakat. Boleh ditanya. Kan kita adanya pengajian ini biar tahu. Kita kadang-kadang mikir, kita kan panitia, kita kadang kok Ustadz mobilnya ada, motornya ada 3 contohnya, rumahnya gedong, masa kita dikasih zakat? Sedangkan zakat yang kita tahu buat
Orang-orang mampu katanya. Kalau Ustaz mah katanya bukan zakat, hadiah. Hadiah. Nah nanti kita lihat jawabannya. Nah itu kan katanya. Nah kalau kita punya guru, kita bisa nanya. Makanya enaknya punya guru gitu. Iya. Nanti kita tanya guru kita. Emang benar kalau dari musola atau dari masjid ngasih, tapi kan berasnya beras zakat. Masa hadiah? Dia mas limun. Nah, berarti kalau mau kayak gitu dibedain berasnya. Berasnya beli 1 karung contohnya. Nah, buat guru-guru ngaji beda. Itu hadiah. Iya, kalau diambilnya dari beras zakat, nah itu masalah. Itu. Nah, nanti minggu depan atau kalau pelajaran lagi fikih ini Fathul Qorib boleh ditanyain. Saya mau tanya nih, kalau bayar zakat melalui uang itu gimana? Nah, itu tuh. Terakhir sih sebenarnya mau ngulangin itu. Apa hukumnya zakat pakai uang? Kita habisin dulu ya, nanti baru saya jelasin. Biar nanti ada itu ada nih, berhenti ya pemerintahnya pas pemerintahnya. Tadi katanya, nah jadi katanya kalau dia punya cuman setengah sok, dia tetap wajib buat bayar zakat. Nah, ukuran 1 sok, nah ini digambarin lagi nih sama ulama ini, sama Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Wa qadruhu, dan ukurannya ai as-sa'i, yaitu ukurannya 1 sok. Berapa ukurannya? Khamsatu arqalin wa sulusun, yaitu 5 ritel. Ritel juga itu takaran. Beda lagi tuh. Kalau kita di sini liter, kalau ada takaran namanya ritel. R-I-T-H-L, ritel. Ritel. Nah, takaran ritel itu adanya di mana? Wasulusun dan sepertiga. Jadi katanya 1 sok itu 5 ritel lebih sepertiga. Itu adanya di mana? Bil Iraqi, dengan takaran Irak. Berarti ritel itu takarannya di mana adanya? Irak. Kita kagak nemu dah. Mungkin kalau ada yang nanti ada yang mau hijrah ke Irak boleh. Nanti pulang ke Wadas nanti bawa takarannya. Mungkin di sana dijual. Iya. Nah emang kayak gitu kudunya. Ya biar kita tahu juga. Lah kayak ini kan mud Nabi adanya di Madinah. Kalau kita kagak ngaji atau kalau kita kagak pergi ke Madinah sekalipun, kita kagak bakalan nemuin. Kayak khuf cuma adanya di sono. Kalau kita tinggalnya di Indonesia aja, kita kagak bakalan nemuin. Kita cuma bisa ngandai-ngandai doang. Khuf itu katanya boleh dipakai sampai sholat, boleh dipakai gitu. Padahal dia dipakainya ke jalan-jalan, terus pas lagi datang ke masjid boleh dipakai dalam masjid. Itu khuf. Nah, bentuknya kayak gimana? Nah, kita nggak tahu. Nah, itu. Nanti kalau ada yang pergi haji contohnya, boleh kita nitip. Kalau kita ada tamatnya, kita nitip. Gue nitip beli khuf ya, ntar gue ganti duitnya. Boleh. Nah, kita biar kita tahu aja. Jadi biar kita belajar fikih, kita ada punya barang secara realnya, bukan di angan-angan doang. Nah, karena banyak istilah-istilah fikih yang di Indonesia mungkin kagak ada, kayak ini mud. Di Indonesia kita nggak nemuin. Karena ini adanya menurut Nabi ada di kota Madinah dulu buat Nabi kan Nabi kan dagang, buat Nabi dagang makanya ini mur seperti itu. Nah katanya ukurannya 5 ritel lebih sepertiga, itu dengan ritelnya ukurannya orang Irak. Wasabaqo, dan telah terdahulu bayanul ritlil Iraqi, penjelasan tentang ukuran ritel orang Irak. Di mana penjelasannya? Fi nisabiz zuru'i, pada pembahasan nisab zakat pertanian. Zakat pertanian udah kita bahas dulu. Ini terakhir nih. Nah, tadi pertanyaannya. Hukum bayar zakat pakai uang. Hukumnya apa? Kalau ngikutin mazhab kita, mazhab Syafi'i, kan kita mazhabnya 4. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita nggak boleh keluar dari ini nih. Ya. Kalau kita masih pakai yang ini boleh. Walaupun kita beda mazhab, tapi kita masih pakai 4 nih. Itu masih selamat. Tapi kalau kita udah keluar, nah kalau kita nggak tahu dalilnya, nah wassalam. Jangan. Nah, tadi saya udah cari-cari juga. Kata saya mungkin ada yang nanya, benar ada yang nanya. Apa hukumnya zakat menggunakan uang? Kalau menurut mazhab kita, Imam Syafi'i, hukumnya nggak boleh. Terus di musola, di masjid pakai duit. Iya. Nah, itu bisa kita gimana ya? Siasatin. Mungkin di masjid udah dipakai. Jadi siasatinnya gimana? Jadi yang duit buat kita zakatin, kita beli beras yang udah disediain di masjid. Gitu.
Nah, berasnya diterima, nanti itu buat yang buat dikasih ke orang. Jadi gitu. Jadi masjid atau musola udah nyediain beras. Iya, jualan beras. Karena kalau mazhab kita, kalau yang pikirannya masih pikiran kolot orang zaman dulu, nggak boleh bayar zakat pakai duit. Tapi kita kan biar gampang aja, biar simpel pakai duit. Nah, sebenarnya kalau mazhab kita tetap nggak boleh. Nah, makanya masjid atau musola harus nyediain, harus punya teman warung. Betul, nanti disediain gitu warungnya. Nah, itu kalau 3 mazhab ini apanya mazhabnya? Mazhab mazhab Hambali, Maliki sama Syafi'i itu tidak memperbolehkan bayar zakat pakai uang. Kalau mau disiasatin kayak gitu tadi caranya. Jadi yang boleh pakai mazhab Syafi'i tadi. Hah? Yang boleh. Yang nggak boleh 3. Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang nggak bolehin Hanafi. Hanafi boleh. Nah, itu kan berarti kan nggak keluar dari 4. Nah, berarti boleh nggak bayar zakat pakai duit? Boleh. Gitu. Yang 3 nggak boleh. Yang 3 nggak boleh, 1 boleh. Yang 1 mazhabnya Imam Hanafi. Nah, saya bacain hadisnya. Ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Hadisnya daripada riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Rasulullah, "Kunna nukhrijuha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin wa kana ta'amuna at-tamru wasya'iru waz-zabibu wal-aqtu." Artinya, pada masa Rasulullah kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur, dan keju. Nah, hadis itu sebagai pegangan daripada mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu hadisnya. Jadi katanya, kok Imam Syafi'i kagak boleh pakai duit sih bayar zakatnya? Nah, itu hadisnya ada. Nabi yang ngomong. Nah, terus kalau pakai duit, tadi itu siasatinnya. Kalau Imam Syafi'i disiasatin kayak tadi, jadi kita beli beras. Nah, kalau kita tetap mau pakai duit aja, nggak usah pakai beras dah, nggak usah beli beras, ribet, pakai duit aja. Nah, ada jawabannya mazhab Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, nah ini saya suka Imam Hanafi karena Imam Hanafi ini terkenal dia itu kalau membahas agama berdoi dengan akal pikiran, pokoknya yang diterima akal. Kata Imam Hanafi, Abu Hanifah, kalau zaman Rasul harta yang paling dicintai makanan, karena dulu susah mungkin makanan. Sedangkan, nah ini menurut ulama-ulama sekarang, masih pengikutnya mazhab Hanafi, ini menurut mazhab Hanafi, itu beliau udah bisa merawang masa depan. Itu hebatnya ulama-ulama dulu. Kata Imam Hanafi, nanti mungkin di masa ente, makanan gak terlalu berharga, tapi yang lebih berharga, harta duit. Makanya, kata ulama mazhab Hanafi, lebih afdol zakat fitrah pakai beras atau pakai duit? Kira-kira yang lebih dibutuhin orang beras atau duit? Itu jawabannya beliau. Makanya ulama-ulama dulu bisa merawang ke depan. Mungkin ketika zaman Nabi makanan lebih penting. Tapi di zaman sekarang duit yang lebih penting. Makanya duit bisa beli beras sudah itu. Yang lebih bagus kita ngasih beras zakat juga, kita ngasih duit. Ya, ngasih ke orang, ngasih mustahik, ngasih beras 3,5 liter sama duit minimal 150 dah. Nah, itu juga udah girang banget. Nah, iya. Karena kalau sekarang zaman kita ya duit lebih penting, bisa pakai buat apa aja kan? Iya. Nah, itu makanya Saya selama dulu mau tanya mau beli bayar pakai duit, jadi dapat beras, dapat duit kan duit. Nah, iya. Jadi kalau yang pengen lebih afdol, kalau pengen kebaikan kita di mata Allah lebih banyak, dua-duanya. Iya. Tapi kalau nggak ada ya salah satu pilih salah satu. Tapi kan money ini untuk pakai uang juga ukuran kita misalnya bisa beras harga 13.000, kita harus ini ya, makan. Nah, itu makanya ada ilatnya. Imam Hanafi boleh bayar zakat pakai duit, tapi ada catatannya. Catatannya apa? Bayar zakat pakai duit, tapi dari harga buah-buahan atau yang tadi disebutin di hadis. Iya. Yang tadi disebutin di hadis. Hadis tadi sebutin apa? Makanan kami ketika zaman Nabi, kurma, gandum, anggur, keju. Nggak boleh keluar dari itu. Jadi walaupun harga nggak boleh pakai harga beras. Gitu. Iya, jadi kalau bayar zakat 3,5 liter contoh 35.000 nggak boleh, karena itu kan beras. Padahal yang Nabi bilang
anggur, gandum, keju, sama kurma. Ya makanya yang paling banyak yang gocap. Iya. Banyak ada yang 45.000 kan gitu ya. Iya makanya. Kocap sekilo Pak Haji. Kocap sekilo kalau beras 2 kilo setengah berarti ya 125.000. Itu makanya. Begini Pak Ustaz gitu apa maksudnya ya zakat yang melalui uang itu beras yang kita makan gitu. Ya, misal harga beras yang kita makan kebutuhan pokoknya 13.000 kali 3,5 Kalau kalau makanya kata saya kalau mau kayak gitu tadi pakai solusinya yang kata Imam Syafi'i. Jadi kita beli beras. Ya, gitu. Nah, itu gitu. Itu solusinya. Tapi kalau menurut Imam Hanafi boleh pakai duit, tapi ada catatannya. Tuh. Catatannya harus seharga makanan yang disebutkan hadis di atas. Hadis di atas tadi makanan apa aja? Korma, gandum, anggur sama keju. Iya. Berarti kalau anggur berarti 2,5 kilo. Gandum 2,5 kilo. Kormanya tapi kagak korma yang kalem fluid ya. Kormanya yang contoh yang mahalan. Iya, karena di suratnya kita diperintah kalau ngasih orang yang bagusan. Ya. Berarti itu korma contoh 2,5 kilo. Ya kalau korma ajwa aja ketahuan ajwa. Waduh. Iya, ajwa aja katanya sekilo yang grade-nya paling murah sekarang 300. Berarti kalau 2,5 kilo ya 800. Nah, sama keju 2,5 kilo. Iya, nah itu. Nah, kalau tadi kata Om Marta mau pakai duit, nah itu tadi solusinya gitu. Jadi kita bayar beli beras. Ya. Makanya musola sama masjid kalau bisa nyediain. Jadi biar nanti, iya. Ya. Itu sebenarnya penting. Kalau emang dia niatnya dari rumah bayarnya cuma pakai duit, nggak ada niatan pengen beli beras dulu, ya berarti dia bayarnya harus ngikutin Imam Hanafi. Itu tadi. Ya paling minimal gocap atau cepet. Itu. Ya seperti itu. Nah itu terserah dah mau pakai yang mana. Nah, nih karena tadi kita bilang ngaji orang tua itu ngaji paham, masih ada pertanyaan. Contoh, kalau kita bayar zakat, maaf, bayar zakatnya pakai raskin. Tahu raskin? Iya. Ada itu Ustaz, maaf sempat dipotong. Dia biasa makan beras Cianjur. Ah. Biar zakat pakai beras kebutuhan. Nah itu tuh. Kan katanya kata ulama kita disuruh ngasih yang paling bagus. Nah, ini kalau ini ulama atau tadi saya baca kitab dicontohinnya gitu. Kalau pakai berasnya yang jelek, cacat. Kita makan berasnya beras Cianjur. Pas lagi kita bayar zakat pakai berasnya yang kutuan atau jelek tuh. Ya pokoknya kalau bahasa kita raskin. Iya buluk udah. Nah, jawabannya apa? Jawabannya saya kasih tahu jawabannya dulu. Kalau ketika dimasak sama orang, ketika kita ngasih ke orang, pas lagi dimasak sama orang itu suka bau, atau mutunya jelek, iya, itu katanya kalau bisa jangan. Tapi kalau yang masih bisa dikonsumsi, masih bisa dipakai, walaupun itu jelek, masih bisa dipakai, itu nggak jadi masalah. Itu menurut. Jadi ulama udah ngajarin, jangan kita curang banget makan kita pakai beras Cianjur pas lagi buat ngasih orang. Itu ulama sampai segitunya tuh mikirin orang banyak. Makanya kan ibadah kita bukan cuma sama Allah, sama sesama juga. Iya, kalau iya. Apalagi nanti kalau kita ngasihnya bukan pribadi-pribadi, kita ngasihnya di musola atau di masjid. Kan berasnya nanti dicampur-campur. Nah iya. Kasihan orang yang udah ngasih berasnya bagus dicampur sama jelek. Jadi ada lima. Ya makanya. Iya, nah itu kita wanti-wanti dari sekarang karena bulan Ramadan masih lama. Nah itu kita udah wanti-wanti dari sekarang tuh. Itu penting banget tuh. Jadi karena campuran ini bau pas datang kantong plastik hitam banget. Makanya kalau mau dikasih pengumuman yang mau bayar zakat fitrah minimal beras Cianjur gitu. Lah nggak apa-apa itu Cok. Iya, biar nanti setarain ketika kan di masjid kan yang mustahil banyak. Kan kalau beda-beda, nah kayak gitu. Makanya tadi terakhirnya saya bilang solusinya di masjid sediain. Jadi biar nanti sama semua seperti itu. Jadi
hukum zakat makai raskin kalau masih bisa dipakai digunain boleh. Tapi kalau udah nggak boleh, kalau udah nggak bisa, kalau contoh dimasak, ada beras kan yang dimasak kayaknya jadi bau, iya, nah itu jangan lah, kasihan orang. Kasih. Nah mungkin itu beberapa masail atau pertanyaan yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Maaf sebelumnya kalau saya tidak kurang berkompeten karena tadi juga dimintanya mendadak. Tapi mudah-mudahan pada malam hari ini walaupun dapat ilmunya sedikit bisa bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita bahas sama guru kita tentang siapa aja yang berhak dapat zakat fitrah atau mustahil. Boleh kita tanya tadi. Katanya kalau guru ngaji hadiah, tapi ngambilnya dari zakat fitrah. Gimana tuh? Nah, itu jadi masalah di kalangan masyarakat. Nanti boleh kita tanya sama guru kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.